Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipam. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster humanoid yang sangat menakutkan. Makhluk ini merupakan salah satu monster dari SCP Foundation yang dikenal dengan nama SCP-966. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. SCP-966 memiliki nama lain yaitu Dream Hunter atau Sleep Killer, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemburu mimpi atau pembunuh tidur. Diberi nama seperti itu karena SCP-966 dapat membuat seseorang tidak tidur selama berhari-hari, sampai orang itu akhirnya mati karena tidak bisa tertidur. Setelah manusia itu mati, barulah tubuhnya dimakan oleh SCP-966 karena makanan utama dari monster ini adalah tubuh manusia. Dikatakan juga jumlah dari SCP-966 ini ada begitu banyak, dan sama seperti manusia, mereka juga terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan, sehingga mereka bisa berkembang biak dan jumlahnya menjadi sangat banyak. SCP-966 digambarkan sebagai makhluk humanoid dengan tubuh tinggi dan sangat kurus. Dikatakan bahwa tinggi SCP-966 ini yaitu sekitar 1,4 sampai 1,8 meter dan memiliki berat badan sekitar 30 kg. Kalau kita perhatikan dengan jelas, tentunya sangat tidak seimbang antara berat badan dan tinggi badan dari monster tersebut, atau bisa dikatakan dia terlalu kurus untuk ukuran tubuh yang setinggi itu. Kemudian SCP-966 ini memiliki wajah yang memanjang ke bawah, serta memiliki banyak gigi yang sangat tajam dan sangat runcing yang terlihat seperti jarum. Jika SCP-966 membuka lebar mulutnya, maka akan terlihat sangat mengerikan, karena lebar mulutnya itu dapat memakan kepala manusia secara utuh. Kemudian SCP ini juga memiliki kuku tangan yang sangat panjang, yang rata-rata panjangnya sekitar 20 cm, karena dikatakan bahwa kukunya itu sangat rapuh dan mudah patah, sehingga tidak akan berfungsi untuk menyerang musuhnya ataupun menyerang korbannya. Kalau kalian perhatikan dengan jelas, sekilas SCP-966 ini terlihat sangat mirip sekali dengan SCP-096 yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Mulai dari bentuk tubuhnya yang merupakan monster humanoid atau menyerupai manusia. Bahkan tinggi badannya juga kurang lebih sama seperti SCP-096. Kepala SCP-966 juga tidak memiliki rambut sama seperti SCP-096. Namun bedanya bentuk fisik dari SCP-966 terlihat lebih mengerikan dan terlihat lebih seperti monster kalau dibandingkan dengan SCP-096. Nah, kalau SCP-096 ini bentuk fisiknya benar-benar seperti manusia normal. Selain itu, dari warna kulit terlihat jelas juga perbedaannya, yang mana kulit SCP-966 terlihat lebih gelap dibandingkan SCP-096 yang kulitnya sangat pucat seperti mayat. Kemudian perbedaan lainnya adalah dari berat badan dan kekuatan fisiknya. Dikatakan bahwa SCP-966 ini lebih kurus dan lebih ringan, sehingga dia tidak memiliki kekuatan fisik seperti SCP-096. Bisa dibilang SCP-966 ini sebenarnya sangat lemah, bahkan kekuatannya hanya setara dengan manusia biasa.
Meskipun memiliki fisik yang lemah dan tidak sekuat SCP-096, namun SCP-966 ini merupakan predator yang sering memakan hewan-hewan besar dan juga manusia dewasa, yang mana mangsanya ini memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat daripada SCP-966 sendiri. Hal ini dikarenakan SCP-966 memiliki suatu kemampuan yang sangat berbahaya dan sangat mematikan, yaitu dapat mengeluarkan atau memancarkan suatu gelombang dari dalam mulutnya, yang mana pancaran gelombang itu dapat menghilangkan kemampuan tidur mangsanya. Jadi apabila SCP-966 bertemu dengan mangsanya, entah itu manusia ataupun hewan-hewan besar, maka SCP-966 akan mengeluarkan suatu gelombang udara dalam frekuensi tertentu. Setelah memancarkan gelombang tersebut, maka SCP-966 akan kabur dari mangsanya itu, dan dia tidak akan menyerang mangsanya itu secara langsung, karena dalam beberapa hari ke depan, mangsanya itu tidak akan bisa tertidur atau beristirahat akibat pancaran gelombang milik SCP-966 yang telah memakan tidurnya tersebut, sehingga SCP-966 hanya perlu menunggu saja sampai mangsanya itu kelelahan dan menjadi tidak berdaya. Dan ternyata benar saja, pada malam harinya korban yang sudah terkena pancaran gelombang dari SCP-966 ternyata tidak bisa tertidur seperti biasanya. Walaupun sudah meminum obat tidur sekalipun, ternyata tetap tidak bisa berfungsi. Pada hari pertama orang itu tidak bisa tertidur, maka sudah terlihat jelas orang itu sangat kelelahan dan tidak memiliki semangat hidup lagi. Dia sangat membutuhkan istirahat karena sangat kelelahan, namun dia tidak bisa tertidur seperti biasanya. Dan tentu saja tidak bisa tidur merupakan hal yang sangat berbahaya untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental manusia. Singkat cerita, pada hari kedua dan hari ketiga korban tidak bisa tidur, si korban terlihat mulai frustasi dan putus asa. Dia mulai menyadari ada yang salah dari tubuhnya, bahkan dengan bantuan dokter sekalipun, dia tetap tidak bisa tertidur seperti biasanya. Bahkan di setiap malam ketika dia mencoba untuk tidur, di kepalanya selalu terdengar seperti ada seorang monster mengerikan yang selalu mengawasi tidurnya tersebut dari bawah kasur. Dan monster itu tidak lain adalah SCP-966 yang terus memantau calon mangsanya itu, sehingga setiap malam korbannya akan merasa takut dan terus memperhatikan sekeliling kamarnya, karena bisa saja SCP-966 datang untuk menyerang si korban tersebut sebelum dia meninggal dunia. Dan ternyata tidak sampai di situ saja. Selain membuat korbannya tidak bisa tertidur, gelombang yang dipancarkan oleh SCP-966 ternyata juga mampu membuat korbannya berhalusinasi tinggi. Orang itu akan mengalami ketakutan setiap saat dan merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya, sehingga dia tidak berani untuk keluar rumah karena rasa takutnya tersebut. Dan perlahan-lahan perilakunya pun juga mulai terlihat sangat aneh dan terlihat seperti orang yang tidak waras. Ternyata frekuensi gelombang yang dipancarkan oleh SCP-966 sudah merusak fungsi otak dari korbannya tersebut, sehingga korbannya itu terlihat seperti orang yang tidak waras dan tidak bisa tidur selama berhari-hari. Selain itu, orang tersebut akan menjadi suka marah-marah terhadap siapapun, dan dia akan menjadi sangat sensitif dan selalu menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya atas apapun yang terjadi. Ternyata dampak tidak bisa tidur yang disebabkan oleh SCP-966 dapat membuat korbannya menjadi sangat tidak waras, serta fisiknya juga semakin melemah dari waktu ke waktu.
Setelah beberapa hari kemudian, saat korbannya sudah sangat lemah, disitulah saatnya SCP-966 akan menyerang mangsanya tersebut. Karena korbannya sudah tidak berdaya, maka sangat mudah bagi SCP-966 untuk mengalahkan mangsanya tersebut. Bahkan untuk melakukan perlawanan sekalipun, korbannya itu sudah tidak mampu lagi. Setelah itu SCP-966 akan membawa mangsanya itu ke tempat yang sepi dan kemudian memakan seluruh tubuhnya hingga menyisakan tulang-tulangnya saja. Meskipun sering menggunakan pancaran gelombang untuk membunuh mangsanya, namun tidak jarang juga SCP-966 ini langsung menyerang mangsanya apabila mangsanya itu tidak terlalu kuat. Jadi apabila dia bertemu dengan manusia ataupun hewan besar yang kekuatannya melebihi SCP-966, maka dia akan menggunakan kekuatan gelombang yang dimilikinya tersebut. Namun jika mangsanya itu tidak terlalu kuat seperti anak-anak ataupun perempuan, maka SCP-966 akan langsung menculiknya, kemudian memakan mangsanya tersebut di tempat yang sepi. Karena monster ini sangat berbahaya bagi manusia, maka SCP Foundation pun segera menangkapnya dan kemudian mengurungnya di markas SCP Foundation, dan kemudian dia diberi nama SCP-966. Dia dikurung di sebuah ruangan khusus yang terbuat dari timah dengan ukuran 10x10. Monster ini dijaga ketat oleh beberapa staf SCP Foundation karena dia termasuk dalam kelas Euclid sama seperti SCP-049. Setiap bulannya SCP-966 ini akan diberi makanan berupa daging sapi sebanyak 20 kg. Meskipun sudah berada di kurungan yang ketat seperti itu, namun para staf dan anggota SCP Foundation tetap harus selalu waspada dan tidak boleh berinteraksi langsung dengan SCP-966 tersebut. Karena jika sampai lengah sedikit saja, maka SCP-966 dapat mengeluarkan kekuatannya yang berupa gelombang suara yang dapat membuat para staf di sana tidak bisa tidur selama berhari-hari hingga akhirnya mereka semua mati karena kelelahan dan mengalami kerusakan dari fungsi otak. Sampai saat ini SCP Foundation masih meneliti lebih lanjut mengenai makhluk unik tersebut, dan mereka juga masih berupaya untuk menangkap para SCP-966 di luar sana karena masih banyak SCP-966 yang berkeliaran di muka bumi, sehingga mereka semua harus ditangkap agar tidak membahayakan orang-orang. Nah, itulah tadi cerita tentang SCP-966, monster mengerikan yang dapat membuat korbannya tidak bisa tidur serta mengalami kelainan mental. Jadi berhati-hatilah jika bertemu dengan monster yang satu ini. Pastikan jarak kalian lebih dari 20 meter karena gelombang yang dikeluarkan oleh SCP-966 hanya berfungsi pada jarak 20 meter saja. Sampai saat ini belum diketahui pasti bagaimana cara agar kita bisa tidur walaupun sudah terkena gelombang dari SCP-966. Jadi kalau kalian sekarang sulit untuk tidur, mungkin saja kalian sudah dipengaruhi oleh SCP-966 dan kalian mungkin tidak akan pernah bisa tidur lagi sampai akhirnya kalian dimakan oleh SCP-966. Namun terlepas dari semua itu, percaya atau tidak itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.